4. Di sini sebelumnya kami akan menampilkan yel-yel terlebih dahulu. Kelompok 4 itu kelompok kami. Polusi udara itu masalah kami. Cari tahu, cari cara mengatasinya agar alam terjaga kasihannya. Orang bilang kelompok 4 itu keren. Kelompok tangguh selalu berjalan. Orang bilang kelompok 4 itu bagus. Kelompok baik dan paling serius. Kelompok 4 siap, siap, siap. Atasi polusi agar alam tetap asri. Baiklah, tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka presentasi mengenai mata kuliah Pancasila terkait polusi udara, yang mana hal itu materi yang kami ambil. Kemudian sholat beriring salam, tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan saya Anissa Febrin Azra dengan NIM A1C122069, yang mana dalam hal ini sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Renisa Aldian dengan NIM A1C122074 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Mia Armarani dengan NIM A1C122054 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Olivia Rosalina dengan NIM A1C122033 sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Sevia Nurila dengan NIM A1C122003 sebagai pemateri keempat, dan ada Musdalifah Aleftina dengan NIM A1C122020 sebagai pemateri terakhir atau pemateri kelima. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema atau judul yaitu mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi masalah polusi udara demi kenyamanan masyarakat Provinsi Jambi. Nah, dengan hal ini di portofolio ini kami menuliskan tema implementasi Pancasila mengatasi polusi. Nah, di sini kami sudah memberikan peta Provinsi Jambi, yang mana kami mengkaji polusi udara permasalahannya, yang mana hal ini ada di Provinsi Jambi atau provinsi tempat kita berada sekarang. Nah, terkait masalah polusi udara merupakan masalah yang serius, yang mana polusi udara ini harus dikaji, dan itulah kami mengambil tema polusi udara ini. Nah, dalam portofolio kami mengkaji ada 2 poin. Yang pertama yaitu polusi udara jalan berdebu dan juga asap kendaraan, dan yang kedua polusi udara pabrik. Nah, yang mana di Provinsi Jambi ini masih banyak sekali jalan berdebu dan masih banyak sekali pabrik-pabrik yang aktif, dapat membuat kita terkontaminasi, sehingga kita harus bisa mengkaji masalah ini dengan serius. Oleh karena itu akan dibahas dan dikaji secara lanjut oleh pemateri-pemateri saya. Dan yang pertama yaitu pemateri Renisa Aldian, yang akan membahas masalah latar belakang mengenai masalah polusi udara yang telah kami ambil. Kepada Renisa Aldian, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang latar belakang masalah, yang dimana masalah yang kami angkat kali ini yaitu tentang polusi udara. Nah, seperti yang kita ketahui, polusi udara itu merupakan kontaminasi antara udara dengan atmosfer yang diakibatkan karena yang pertama yaitu ada gas, yang kedua itu ada cairan, yang ketiga itu ada limbah padat, di mana limbah-limbah tadi itu dapat menyebabkan mengganggu kesehatan manusia atau biosfer. Berdasarkan literatur yang sudah kami baca, polusi udara merupakan masalah bagi negara berkembang, di mana hal tersebut di mana hal tersebut diyakini dapat menyebabkan
menyebabkan korban lebih parah daripada penyakit AIDS, penyakit kanker payudara, atau bahkan penyakit tuberkulosis. Adapun polutan yang dapat menyebabkan mengganggu kesehatan manusia. Yang pertama yaitu ada sulfur dioksida atau SO2, yang kedua yaitu ada natrium oksida atau NOx, dan yang ketiga yaitu ada karbon monoksida atau CO. Selanjutnya, polusi udara merupakan memiliki kaitan yang erat dengan jumlah kematian pada segala sumber pernapasan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, di mana bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan bermobil itu yang membuang gas-gas beracun dapat mendukung terjadinya polusi udara dan berdampak pada pemanasan global. Nah, polusi udara itu merupakan problematika yang serius yang terus-menerus akan meningkat sesuai dengan aktivitas manusia. Selanjutnya, selain manusia, adapun di sisi lain, hal ini didukung dengan kegiatan dari industri. Itu seperti ada satu pabrik itu memiliki cerobong asap, dan cerobong asap itulah yang akan mengeluarkan gas-gas beracun hasil dari produksi mereka ke udara, dan hal itu dapat berdampak kepada pemanasan global seperti sekarang ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Renisa Aldia yang membahas mengenai latar belakang masalah. Selanjutnya kita akan ke pemateri yang kedua yaitu Nia Armalrani yang akan membahas tentang pencarian informasi yang sudah kami lakukan terkait dengan permasalahan polusi udara yang sudah kami angkut ini. Kepada Saudari Nia Armalrani, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang pencarian informasi penyebab terjadinya polusi udara di Provinsi Jambi. Kelompok kami telah mencari informasi di beberapa titik di Provinsi Jambi, yaitu mencari penyebab terjadinya polusi udara yang ada di Provinsi Jambi ini. Kelompok kami menemukan beberapa penyebab, diantaranya adalah polusi udara karena asap kendaraan dan juga jalan berdebu, dan juga polusi udara karena asap pabrik. Polusi udara jalan berdebu adalah seperti yang kita ketahui, di beberapa titik Provinsi Jambi masih banyak jalan yang belum diaspal sehingga menyebabkan banyaknya debu dan terjadinya polusi, apalagi ketika udara yang sangat panas dan terik itu bisa menyebabkan banyaknya terjadinya debu dan bisa menyebabkan polusi. Kemudian di asap kendaraan, setiap harinya pasti orang-orang memakai kendaraan untuk jalannya pribadi. Maka semakin banyak kendaraan yang keluar, maka semakin banyak polusi yang dihasilkan dan mencemarkan udara secara langsung. Yang kedua adalah polusi oleh asap pabrik. Seperti yang kita ketahui, banyak pabrik-pabrik yang berada di Provinsi Jambi. Salah satu penyebab utamanya adalah pencemaran udara gas buangan yang dihasilkan oleh pabrik yang memiliki kandungan zat yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dan pabrik-pabrik ini membuang gasnya secara langsung sehingga dapat mencemarkan lingkungan itu secara langsung. Apalagi pabrik-pabrik ini sekarang banyak menutup mata bahkan telinga atas keluhan masyarakat dengan polusi-polusi mereka yang mereka buat. Kemudian polusi udara ini juga memiliki beberapa dampak, diantaranya yaitu yang pertama membuat pernapasan terganggu. Dengan kita menghirup polusi udara yang sangat banyak, maka polusi udara ini bisa membuat pernapasan kita terganggu, bahkan bisa membuat penyakit yaitu sesak napas. Yang kedua yaitu mengganggu jalannya oksigen di dalam darah. Jika kita menghirup udara oksigen atau karbon dioksida yang jahat, maka bisa menghambat jalannya oksigen di dalam darah atau bisa mengganggu. Kemudian pemanasan global. Dengan polusi udara setiap harinya semakin banyak, maka bumi ini akan semakin panas sehingga bisa memicu pemanasan global yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu memicu keguguran dan autisme. Jika kita tinggal di sekitaran pabrik, maka setiap harinya kita akan menghirup udara atau polusi yang sangat jahat yang kandungannya itu bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Apalagi ada ibu yang sedang mengandung, maka itu bisa memicu keguguran dan bisa mengakibatkan janinnya itu
mengalami autisme. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Nia Armarani yang sudah memaparkan materinya terkait pencarian informasi yang sudah kami lakukan. Nah, selanjutnya kami akan ke materi tentang hasil survei dan wawancara yang sudah kami lakukan terkait mengatasi polusi udara ini. Dan untuk ini akan disampaikan oleh pemateri ketiga kami yaitu Olivia Rosalina. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil survei dan wawancara yang telah kami lakukan. Kami mewawancarai mendatangi survei pabrik pertama dan pabrik kedua dan ketiga, dan di mana kami telah mewawancarai beberapa penduduk yang ada di sekitar situ. Kata informasi yang kami dapatkan dari penduduk, pabrik telah didirikan sekitar 70 tahun yang lalu, dan itu sangat berdampak pada orang sekitar karena asap yang dari pembuatan karet dan juga bau yang sangat tidak sedap, dan itu tuh lebih berdampak kepada anak yang baru lahir. Itu menyebabkan anak kecilnya muntah-muntah. Solusi yang dapat diambil dari itu bisa solusi untuk mengatasi polusi udara untuk pabrik itu dengan cara dengan cara pemerintah agar lebih peka untuk polusi udara pada pabrik tersebut, atau itu kayak dipindahin gitu ya Bu. Terus yang terakhir ada polusi jalan berdebu dan polusi asap kendaraan. Bagi masyarakat setempat itu sangatlah buruk karena setiap hari mereka menghirup udara yang tidak sedap dari adanya polusi jalan berdebu tersebut. Solusi untuk mengatasinya ada pemerintahan mengaspal jalan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya berikan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Olivia Rosalina sebagai pemateri ketiga telah menyampaikan hasil survei dan wawancara. Nah, saya perjelas sedikit tentang solusi yang telah disampaikan tadi. Itu merupakan hasil survei dari solusi yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, untuk itu kita akan ke kebijakan alternatif atau solusi dari masyarakat, pemerintah, dan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Serviana Maila. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan alternatif atau solusi. Setelah melakukan wawancara dan juga survei dari beberapa masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik dan juga yang berdampak pada polusi udara dari jalan yang berdebu dan juga polusi udara dari kendaraan, ada beberapa solusi dari masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, pabrik dipindahkan jauh dari pemukiman warga supaya limbah, kemudian bau, dan juga polusi udara ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Seperti yang kita tahu, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari polusi itu. Salah satunya tadi sudah disebutkan teman saya, bisa menimbulkan sesak napas, bahkan muntah-muntah bagi bayi. Selanjutnya yang kedua yaitu jalan yang berdebu ini sebaiknya diaspal agar debu itu tidak semakin banyak dan bahkan mengganggu aktivitas masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu jalan berdebu ini sebaiknya sering-sering untuk dialiri air. Gunanya apa? Supaya meminimalisir debu itu semakin banyak. Seperti yang kita tahu, ketika hari sedang panas, itu kan ketika mobil atau motor lewat itu debunya berterbangan. Nah, sedangkan ketika hujan itu bisa dilihat bahwa debunya itu kan terkena air, jadi tidak banyak debu yang berterbangan. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat sangat berharap sekali adanya kepedulian dari pemilik pabrik dan juga pemerintah setempat. Selanjutnya, solusi dari pemerintah. Pemerintah juga memberikan beberapa solusi
membangun fasilitas bagi para pesepeda, yaitu berupa dengan membangun jalur khusus untuk para pesepeda. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem ganjil genap, dan yang keempat menerapkan undang-undang yang mengatur tentang pengatasi solusi masalah tentang polusi udara. Lalu setelah solusi dari masyarakat dan juga pemerintah, kami juga memberikan solusi, yaitu yang pertama, pabrik dan masyarakat ini harus lebih peduli dan sadar terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan penanaman pohon untuk mengatasi masalah polusi udara. Lalu yang kedua itu melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk penggunaan masker, supaya mereka yang berada di tempat tinggal daerah sekitar pabrik dan juga para pengguna jalan, khususnya yang terdampak kepada polusi debu dan juga polusi dari kendaraan itu, tidak terpapar langsung oleh polusi udara tadi. Kan sering itu di jalan, biasanya kita kalau pakai masker itu kan berdebunya atau enggak polusinya itu sering nempel di masker gitu kan, jadinya dia tidak langsung terhirup gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Lalu yang keempat yaitu menerapkan peraturan kembali kepada pabrik dan juga pengguna kendaraan berupa sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Demikianlah materi yang saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat yaitu Sylviana Naila yang telah memaparkan tentang kebijakan alternatif atau solusi dari masyarakat, pemerintah, dan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita akan membahas rencana kerja dan kesimpulan yang sudah kami lakukan terkait mengatasi masalah polusi udara ini. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, pemateri kelima yaitu Musdalifah Aleftina. Kepadanya dipersilakan. terima kasih sebelumnya kepada Ibu dan moderator. Nah, dari sekian banyak latar belakang pencarian informasi, hasil survei dan wawancara, kebijakan alternatif yang telah kami dapatkan, maka di sini kami mempunyai harapan atau rencana kerja yang insya Allah ada beberapa yang sudah kami lakukan. Pertama yaitu kami sudah melakukan penanaman pohon. Di mana penanaman pohon itu bisa kami lakukan di pemukiman kami sendiri alias rumah kami dan kos-kosan kami sendiri. Dari mulai bunga, pohon mangga dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua yaitu melakukan upaya pembagian masker. Dari kami melakukan wawancara dan survei, di mana kami langsung sosialisasikan kepada masyarakat sekitar, apalagi masyarakat yang terjangkit oleh asap pabrik ataupun asap kendaraan, kami langsung membeli ibu ini adalah masker untuk menjaga kesehatan ibu, apalagi ibu selalu terpapar oleh asap pabrik dan asap kendaraan. Lalu yang terakhir adalah kami melakukan penyuluhan kesehatan langsung setelah wawancara kepada
terima kasih kepada pemateri terakhir yaitu Musdalifah Alevina telah menyampaikan rencana kerja dan kesimpulan mengenai masalah polusi udara di Provinsi Jambi yang telah kami angkut menjadi tema dari judul kami ini, yaitu mengatasi polusi. Nah, kita pasti bertanya-tanya nih, implementasi Pancasila apa sih dalam mengatasi polusi ini? Nah, jadi kelompok kami dari hasil diskusi yang sudah kami laksanakan pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu termasuk dari implementasinya dalam mengatasi polusi udara di Provinsi Jambi, yang mana kita harus adil dalam hal infrastruktur misalnya, dan juga dalam hal pembangunan seperti pembangunan jalan dan lain sebagainya, dan juga dalam hal kenyamanan masyarakat tentunya kita harus adil di antara yang dekat pabrik dan juga yang di kota-kota besar itu harus nyaman juga, tidak ada berdampak di polusi udara. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus adil kepada masyarakatnya, yang mana juga harus memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakatnya untuk mengatasi masalah polusi udara ini. Nah, dari portofolio yang sudah kita lihat, di sini ada pabrik 1. Nah, pabrik 1 ini berlokasi di seberang kota Jambi, dan pabrik 1 ini adalah pabrik karet. Dan yang kedua yaitu ada pabrik 2 juga, ini yang berwarna biru. Pabrik ini juga berlokasi di seberang kota Jambi, yang mana juga sama pabrik karet. Dan yang ketiga ini juga berlokasi di seberang kota Jambi, juga pabrik karet. Dan untuk polusi udara jalan berdebu dan asap kendaraan, ini lokasinya ada di desa saya sendiri, yaitu Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Yang mana di desa saya ini masih banyak sekali jalan berdebu dan masih banyak sekali kendaraan yang memiliki asap seperti itu, sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Oh iya, di sini kami juga membuat poster mengenai polusi udara. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami menerima kritik, saran, serta pertanyaan dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, saya persilahkan. Oke, terima kasih presentasi kelompok 4 overall. Bagus ya. Saya mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan, yang memakai batik, yang memakai topi ala-ala ulang tahun itu, dan membuat sebuah poster ya, terus dibuat itu ya. Cuman kalau dari segi yang kalian tampilin itu gambarnya terlalu kecil menurut saya. Jadi perbesar gambar, terkecil tulisan apa? Tulisannya nggak usah. Ya, gambar-gambar gambar itu sudah menunjukkan situasi dari kondisinya. Nah, saya mau tanya, siapa tadi bisa jawab ya? Ini bukan soal ujian, tanya aja. Kenapa kalian mengangkat tema ini untuk menjadi tema proyek kali ini? Ya. Disuruh jawab. Baiklah, di sini kami mengangkat tema polusi udara. Ambil skripsi. Bisa Pak, di mana? Sini kita. Ya, aduh Pak. Di bawah semua kamar. Coba ada. Iya. Ya. Baiklah, selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami mengangkat tema polusi udara terkait tentang tema kelompok kami. Nah, karena apa? Karena menurut kami polusi udara ini merupakan masalah yang ada di Provinsi Jambi sesuai dengan sesuatu atau tugas yang diberikan, yaitu masalah lingkungan yang berada di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kami mengangkat tema polusi udara. Nah, karena menurut kami masih banyak sekali polusi udara di Provinsi Jambi ini, yaitu seperti kendaraan motor itu menyebabkan polusi asap, dan juga masih banyak sekali jalan berdebu yang ada di Provinsi Jambi, dan juga masih banyak juga pabrik yang aktif di Provinsi Jambi ini. Sehingga menurut kami polusi udara adalah tema yang sangat serius dan harus dibahas dalam mengatasi implementasi Pancasila ini. Nah, polusi udara ini juga banyak menimbulkan masyarakat itu mengalami sakit seperti itu. Oleh karena itu kita harus mencari solusinya. Bagaimana sih polusi udara
udara ini tidak berdampak serius lagi kepada masyarakat kita, khususnya di Provinsi Jambi. Nah, untuk teman-teman saya, apabila ada tambahan, saya persilakan. Bisa menambahkan? Sekali Pak. Ya, lagi nyari yang baru. Udah dapat yang lebih pasti. Oke, kenapa kelompok kami mengambil mengatasi polusi udara? Pertama, polusi udara itu adalah masalah yang dari zaman ke zaman tidak pernah selesai. Nah, kedua, kami merasa sebagai anak pendidikan kimia merasa ada penelitian di sana. Ada apa aja di dalam zat kimia dalam polusi tersebut, ternyata ada CO2 yaitu karbon dioksida. Lalu ada juga partikel-partikel zatnya dari debu dan lain-lain. Nah, kami merasa kami sebagai anak pendidikan kimia tertarik untuk mengambil masalah ini karena ada bidang kami di sana. Kedua, kami juga tertarik karena kami sudah mengangkat Pancasila, di mana kami merasakan bidang kimia dan Pancasila itu harus disatukan, jadi makanya kami mengambil materi tersebut. Oke, good answer. Terus implementasi Pancasila ini di bagian mana? Yang paling implementasi tadi kita tahu bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai ya, dan coba kalian jelasin bagian implementasinya di bagian mana? Yang lain boleh ya. Bisa dipakainya satu. Untuk implementasinya, kami mengambil implementasi istilah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab itu kami menanyakan bagaimana solusi dari harapan dan solusi dari masyarakat. Ternyata solusi dari masyarakat yaitu adalah untuk meningkatkan lagi kenyamanan. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sesama manusia, kita juga harus beradab untuk kenyamanan. Bagaimana yang kita tahu sekarang sesama manusia pun sekarang tidak beradab. Bagaimana ternyata sesama manusia pun memakai kendaraan pribadi yang menimbulkan polusi yang membuat kita juga tidak nyaman untuk di sekitar kita sendiri. Any question? Tidak, sudah dipaham. Ada jawaban yang lain? Apakah cuma hanya nilai sila dulu, nilai kemanusiaan, ada yang lain, nilai yang lain? Implementasinya? Kamu apa kalau sudah? Nah, saya izin menambahkan, baiklah. Di sini mungkin juga ada implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena yang mana kita harus adil nih dalam segala masyarakat kita, semua masyarakat kita, baik yang ada di daerah desa, kota, maupun di daerah-daerah terkecil sekalipun yang dekat asap pabrik. Kita harus adil tentang kenyamanan mereka. Dan juga kita harus adil juga tentang sebuah fasilitas, baik jalan berdua itu kan kalau misalnya di kota mungkin itu sudah diaspal semua, dan kita harus adil juga di desa terkecil gitu, dan kita juga harus melakukan keadilan aspal jalan tersebut juga seperti itu. Menambahkan sedikit di antara nilai-nilai Pancasila juga kami mendapatkan nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, di mana semua yang kita punya sekarang adalah punya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita nanti kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita harus juga menjaga udara di sekitar kita agar tidak tercemar polusi. Itu adalah salah satu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana diharapkan seluruh masyarakat Jambi atau bisa seluruh masyarakat Indonesia untuk mendemonstrasikan bahwa ayo jaga lingkungan, ayo kita jangan gunakan kendaraan pribadi secara berlebihan, ayo kita dukung pemerintah dengan kendaraan umum. Terima kasih Ibu. Naik angkut semua. Jangan Bu. Ya. Oke, sebenarnya ini bagus ya, tadi overall semua bagus, penampilan bagus, materinya juga bagus, berbeda dari yang lainnya. Mungkin paling untuk solusi ya, untuk solusinya tadi solusi dari kalian apa? Yang dari kelompok kalian? Yang pertama, solusi dari kelompok kami, pabrik dan masyarakat melakukan penanaman pohon di sekitar pabrik. It's agak simpel ya. Kita memilih pabrik gitu kan, siapa lo, gitu, siapa gue, gitu kan. Jadi mending tempatkan diri saya sesuai dengan solusi yang akan saya berikan. Kalian adalah mahasiswa, mahasiswa. Di sini kalian adalah kaum intelektual, berpendidikan. Jadi dan kalian adalah generasi Z, katanya kan Gen Z ya.
ya kan? Belajar bukan sih, ya kan? Di industri 5.0 harusnya kalian gunakan yang selalu kalian pegang setiap waktu, gadget. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Ya, oke. Ibu mengapresiasi dengan kalian menanam bunga, menanam pohon, walaupun di dekat rumah sendiri ya. Jadi, wah, gimana ini menanam pohon gitu kan? Kalau dekat rumah, lumayan lah ya daripada rumah nyun, ya kan? Akhirnya, oke. Terus apalagi tadi memberikan edukasi dan segala macam. Kayak gimana ya kalau pemilihan itu penting, tapi kayak nggak zaman itu sih, ya kan? Pemilihan itu nggak harus kita datang ke rumah gitu. Kita gunakan kayak mahasiswa, kayak generasi Z, dan saya adalah bagian dari netizen Indonesia. Jadi supaya kalian menggunakan media sosial yang memang kalian gunakan setiap hari dan setiap waktunya. Kalau udah pernah lihat kan video-video yang viral, nah bagaimana caranya kalian memprojekkan ini dengan melalui video. Nah akhirnya nanti mungkin dari proyek ini yang kemudian kalian proposalkan, akhirnya kalian ajukan ke pemerintah seperti yang bisa. Ya nanti biar pemerintah memberikan perhatian. Nah seperti itu. Kan segala sesuatu sekarang harus viral kan baru bisa ditindaklanjutin. Nah kenapa sih tidak bisa seperti itu? Ya kan. Jadi solusinya itu harus solusi yang dekat-dekat dengan kalian dan jangan yang terlalu tradisional dan jauh dari siapa kalian. Ya semuanya udah bagus. Ibu apresiasi semua silahkan tutup. Baiklah, berakhir tadi sesi tanya jawab, berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata salah atau juga ucapan yang salah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan semua kesalahan yang telah dibuat tadi itu berasal dari diri kami pribadi. Baiklah, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya tutup dengan quotes. Kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, harus bisa untuk menjaga lingkungan dari polusi udara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?